dimainkan oleh LJ dari RRQ yang sekarang berada di RRQ. Dan juga ada Watt dan juga ada satu lagi Midgard yang pernah bersama mendapatkan piala itu. Yes, buat teman-teman yang mungkin baru nonton juga belum tahu Midgard itu siapa, dulunya tuh nickname-nya adalah Billy ya. Oke. Dan kali ini udah ada Genflix Aerowolf, udah mengamankan satu buah Selena dan juga Atlas. Ditambah dari tim Bigetron Alpha, mereka tidak mau melepaskan Yunjong dan juga Kufra. Weh, Wira, ngapain lagi? Ya. Sumpah. Keren banget ya. Coba MPL season ini gila ya, setupnya keren-keren banget ya. Dari mulai ruangan-ruangannya, terus wallpapernya, bahkan itu ada logo robot juga Bigetron di sana menyala berwarna merah ya kan, dengan bantal-bantal di sana. Boleh lah kita satu Cornet ya. Iya boleh, tapi kali ini Bung Cornet ada pertukaran antara Uranus ditukar dengan Popa dan juga ada satu buah Yusin Sin. Ini bahaya banget. Ini walaupun kita tahu ada seorang Uranus yang lagi overpower di sisi samping, tapi di sisi lain Bigetron Alpha dapetin Yusin Sin, di mana kemungkinan besar. Aku nggak tahu komposisinya, harusnya sih dipakai sama Brans ya, sebagai hyper carry di arah mid lane. Tapi nggak menutup kemungkinan ini bisa, aku nggak tahu kenapa, aku tuh selalu percaya. Kayak waktu itu ketika Lancelot gak ada yang pakai, aku bilang pakai Lancelot ketika dia udah di rework. Karena pasifnya Lancelot tuh sakit banget dan belum ada orang yang pakai sampai akhirnya sekarang pada pakai Lancelot. Yes, dan ternyata Hilda menjadi pilihan untuk tim dari Genflix Aerowolf. Kalau misalkan dilihat seperti biasa ya, kalau misalkan teman-teman juga sering main rank atau melihat beberapa pro scene, Hilda biasanya ditaruh juga di side lane ya, untuk menjadi hero yang bisa sekali combo ke hero-hero core musuh. Dengan biasanya item core-nya itu membutuhkan Blade of Despair dan juga Heptasis, tinggal menunggu untuk timing yang tepat juga, nunggu di dalam bush, nunggu waktu yang tepat untuk muncul, tidak terkena hit terlebih dahulu dan langsung combo dengan paculan maut dia ya. Menurut Bung Cornet, Hilda ini akan menjadi tank atau assassin? Aku sih lebih suka sebenarnya ke arah assassin, walaupun sebenarnya jadi tank pun juga kuat Ranger Emas. Ya. Kalau menurut Ranger Emas? Kalau menurut Ranger Emas, kalau kali ini Fredo, kalau yang pakai Fredo dia jadi tank. Kalau yang pakai Clay bisa jadi side lane. Tapi kemungkinan besar dia bakal di tank, Clay bakal pakai Parsa di side lane. Pakai Parsa di side lane? Bisa bro! Bisa, iya no bisa. Cuma gimana ininya aja. Karena kita melihat biasanya kan Parsa ngebantu di arah mid lane kan. Untuk ngeharas, untuk ngezoning juga. Dengan Federal Strike apalagi kalau udah level 4 bakal lebih jauh lebih enak kalau misalnya Parsa udah dapetin Federal Strike-nya untuk memukul mundur musuh, ngezoningnya itu enak banget. Bukan hanya itu aja, tapi kali ini kita lihat juga udah ada Lowy dan juga Link yang diamankan. Lowy terbuka sangat bebas, tapi dari kedua belah pihak mereka lebih memilih untuk Esmeralda, dan dari sisi lainnya juga nggak mau kalah ada Parsa dan juga Hilda. Dan Bigetron Alpha mereka masih membutuhkan satu buah side laner. Akan Kacau atau Tamus kali ini? Oh, Gatot Kaca untuk Bravo kemungkinan besar. Yes, emang ya. Gatot Kaca juga bisa dibilang tank yang lagi populer menuju ke arah side ya. Lebih ngisi di arah side lane ya. Dengan yang kita tahu juga pasif dia ketika rage-nya atau apa ya kita bilang ya rage point kah yang berwarna merah rage ya emang kan? namanya rage. Rage. Yes, rage-nya itu bisa nambahin damage juga plus dapetin beberapa ya lifesteal juga, dan itu kadang bikin musuhnya itu kegocek. Oke. Kamu pernah kegocek kan? Pernah. Last pick-nya Bigetron Alpha. Bung Cornet, kalau menurut aku Alis masih di side lane. Alis side lane, Parsa di mid bersama juga dengan Hilda berarti ya bisa jadi. Atau justru dua mix di mid. bisa jadi, Nah, bisa jadi. coba gimana? Oke, kali ini bisa jadi kalau misalnya dua match dan dari para pemain tim Bigetron Alpha, dia bakal cari satu support untuk seorang Rainbow, Cyclops. Tapi Fredo kalau jadiin Hildanya tank kocak sih, seru sih. Ini tapi Bigetron Seru sih. Alpha, Cyclops kemungkinan besar. Kita lihat kali ini, no Valir, masih Valir loh, Bung Cornet. Oh, Canggih, aku setuju. Ya, Canggih di late game parah banget sih. Iya. Canggih di late game tuh sakit banget sama kayak Cyclops. Bedanya Canggih bisa dari jarak jauh. Benar. Bisa dengan Meteor Shower. Ngebersihin minion wave-nya cepet ya kan. Ngecuri-curi buff juga kalau misalnya udah level 4. Buff musuh, apalagi kalau misalkan Roger-nya itu memakai, nah nggak pakai retri kan dia. Pakai Purify akan mudah juga untuk dicuri buff. Rebutan ya. Benar. Kita lihat bakal rebutan dan Wah, ini seru banget dari Ini draft pick-nya dari ya. draftnya aja udah berbeda nih ya di match yang kedua ya. Yes. Dan lihat mereka itu dapat selimut pribadi ya dari MPL ya. Dia Pak Produser ya. Atau bikin. Gak tahu itu selimutnya sama semua soalnya.
Oh. Itu selimutnya sama semua. Aduh, di sini juga di ruangan caster dingin banget ya. Selimut pribadi ya? Dikasih dari MPL. Aduh dingin banget Aduh, dingin banget caster. Kita dapat juga. Aduh, dapat juga, oke. Asik, dapat KOF skin sama selimut kan. Terima kasih Bang Reza. Asik, Ya, dapat untuk KOF skin. Ya. Bapak yang terhormat Bapak Reza Afrian, thank you banget so much. Terima ya. kasih, Skin Bapak KOF Reza. kita tunggu banget, thank you so Gila, much. Bang Reza terbaik. Dan Luar buat biasa. kalian, jangan lupa juga ikutin dari Mobile Legends, KOF skinnya jangan sampai ketinggalan karena cuma hanya 1 bulan dan kita bakal memasuki match yang kedua. Bukan Red! Yes, Ranger Mas ini dia Genflix Arrow melawan Digital Alpha dan masih bersama Cornet dan juga Ranger Mas. Dan kita berdua Cornet tebas, tapi Fredo jadi tank bro. Sudah ku bilang, Fredo jadi tanker, pakai Hildanya. Tapi damage tetap sakit dan kali ini Groot akan menggunakan Parsa di arah mid lane dan Taka menjadi side laner seperti yang kata Bung Cornet juga ya. Iya, Dia memberikan damage yang sakit. Grootnya jadi support seperti yang Ranger Mas bilang. Iya, kita tuh semenjak pakai jas dari MPL ini luar Tiba-tiba ya, biasa loh. ada Jadi ilmu, pinter loh. iya ada ilmu yang masuk ke dalam diri kita ya. Yes. Kita bakal mengubah gimmick kita, tidak blow on lagi tapi kita Groot bakal coba di first blood kali ini. Dan Fredo bakal coba diganggu pergerakannya, tapi untungnya dari Fredo dia masih ada regen untuk seorang Hilda. Benar banget, dengan talent ketiganya ya dari Fredo, dapetin magic, damage tambahan juga, dan badan yang sangat tebal pastinya. Tapi kalau aku pakai Hilda kayaknya lebih enak Tenacity gak sih? Yes, benar banget. Iya nggak sih? Yes, biar lebih tebel banget. Biar lebih tebel. Lebih sakit banget dan tadi sejujurnya ya, kalau dari segi untung atau enggak, malah Bigetron Alpha lebih untung. Kenapa? Karena tanknya dari Genflix itu tanknya kecil, supportnya lebih parah. Dan itu bakal merugikan banget. Kenapa? Harusnya Bigetron Alpha itu menekan ke arah buff blue yang dimiliki dari tim Genflix ataupun red buff mereka paksa. At least mereka udah tahu dari para pemain tim Genflix Arrow itu udah terpok damage. Benar banget, dan sudah mendapatkan level keempat ya dari seorang Brans yang namanya sekarang menjadi Brans ya. Sebelumnya King Brans kalau nggak salah di MPLI ya. Yoi bro, King Brand. Nanti menjadi Brans lagi. Kalau misalkan dilihat dari Rainbow juga yang memakai Chang'e, dia di arah atas juga masih bermain cukup aman, kuat. Di arah bottom lane mau diambil sama Takaka dengan menggunakan Esmeraldanya, tapi ternyata masih bisa untuk dicakar oleh seorang super awan. Sedikit kecepatan kalau aku bilang Taka, aturan tahan dulu dikit, pas darahnya udah seperempat kurang dikit. Baru dia keluar. diludahin ya? Iya. Diludahin sama Alis. Oh enggak, dikasih ini Stardust Dance, maksudnya kok diludahin sama Alis. Oh iya Alis ya, maaf. Oke, kali Sadar ini dia. Midgard. Oh iya ya, kok saya mikirnya Taka pakai ini sih Alis. Makanya salah, Pak. Salah, maaf, Pak. Yes, bener banget. Midgard kali ini bakal mencoba untuk melakukan cutting minion di arah top lane, tapi lihat pedal S-Track-nya dan Brass setengah darah. Bakal coba dipacul, tapi Fredo masih level 3, belum level 4 untuk kali ini Bung Cornet. Benar banget, dan Groot kayaknya harus balik ya, terpaksa untuk balik juga karena dia juga pakai emblem yang discount. Jadi mananya juga cukup boros. Maksakan dia untuk balik terlebih dahulu ketika sudah menggunakan Feather Air Strike ya. Dari seorang Awat masih mencari stucknya untuk Raptor Macet. Dan sudah dibuka juga visionnya oleh seorang Dreams. Ini emang ini nih trapnya yang bikin kesel tuh ya, karena immobilize-nya. Udah mah immobilize, terkena slow juga. Benar-benar sangat mengganggu. Lihat dibalas sama canggahnya Rainbow Meteor Shower, tapi Fredo masih bisa kabur Dapat apa Guardian. seorang Guardian, berapa berhasil mendapatkan satu orang kali ini. Sekarang Double first spot blood. didapatkan oleh Midgard. seorang Double kill. Double kill, looking for triple kill, Better Brass. Di diajar balik lagi One Day sekarang dan triple kill, looking for Media. Media. Enggak, ternyata diamankan oleh seorang Chang'e, tapi Clay 1 versus 5, what are you doing Clay? Sekarang dia mencoba untuk diajar lagi dan ternyata masih bisa survive, masih bisa bertahan dan hanya Popole doang yang tumbang. Lihat kali ini benar-benar menjadi kerugian dan Meteor Shower lagi dan lagi seperti kata Bung Cornet. Rainbow mendapatkannya dengan cukup cepat. Pergerakan yang luar biasa dari seorang Rainbow. Debut pertamanya menunjukkan satu kualitas yang luar biasa. Bener banget, itu kalau misalkan dari Clay-nya tidak telat datangnya, mungkin masih bisa untuk ketahan pelan-pelan ya. Malah balik. Dengan, yes, Balik dengan kanannya, balik. alisnya. Tapi sayangnya tadi agak sedikit telat juga, jadi ya kehilangan 4 orang dalam sekali team fight. Soalnya kenapa aku bilang malah balik, tadi kan ingat gak ketika mereka agak sedikit mengumpul, yang mengagrokan satu doang hero di arah mid lane, dan kalau alisnya masuk, itu bloodhound-nya kesedot semua. Mau gak mau mereka sedikit kena crowd control, yang damage-nya bakal ngebuat Brans itu tumbang duluan sebelum dia dapetin triple kill. Yes, oke, didapatkan juga turret di arah atas, di arah tengah. Visionnya akan semakin luas lagi, Rainbow sudah mendapatkan map birunya, tapi dari sini bloodhound dikeluarkan, tapi ternyata strike-nya masih belum menggapai seorang Esmeralda dari Taka. Dan
turret kedua dengan sangat mudah juga didapatkan lagi-lagi oleh Bigetron Alpha yang sudah upgrade ya robotnya. Ini rugi banget sih untuk tim Genflex Airwalk. Kenapa? Lihat, mereka kehilangan vision banget di arah top lane dan bebas banget untuk side lane, dan kita bakal lihat replay by X-nya. By Axe ya. By Axe tuh. Nih, ini kan Bravo dapat ya. Dia dapetin double kill dan maksa untuk mendapatkan Fredo di triple kill, ya kan? Saat ini kalau blood out-nya masuk, itu enak banget. Iya, kalau ada si Alice ya. Yes. Nih, padahal di sini set dia masuk, ini juga udah itu udah kena 5-5-nya, regennya cepet, tapi karena ya balik lagi 1 melawan 5 dan di early game dari Clay-nya juga belum punya item yang cukup kuat untuk menahan atau memberikan damage yang besar, sehingga dia juga harus cabut ya, walaupun gak tertumbang, tapi masih ada flicker, dia cabut lagi ke arah belakang. Ini aku doang yang merasa apa cuma Bung Gordon juga merasa? Apa tuh? Awat bermain 50% ke arah bottom lane rotasinya. Dia memakan mid dan bottom, topnya nggak dimakan. Ya, karena mungkin dari Awat juga melihat rotasi dari teman-teman supportnya dan Rainbow. Bener kan seperti yang aku bilang, ini Chang'e kalau udah level 4 minimal ya, dapetin blue buff tuh gampang banget. Mungkin dia juga masih mengingat gitu ya, strategi yang diberikan sama coach sebelumnya ya. Iya benar banget. Memang sesayang itu loh. Karena saya juga pernah main sama coach sebelumnya dan emang gitu strategi pakai Chang'e. Oh gitu. Net kalau udah menit segini udah level 4 lo bisa dapetin buff musuh, katanya gitu sih kata coachnya. Dan dulu. coachnya bilang itu selalu gue tanamkan ke anak-anak gua. Iya makanya. Oke, kita back to the game. Turtle sudah diamankan begitu saja oleh seorang Yisun Shin ya. Meteor Shower dan Mega Kill didapatkan oleh seorang Brats yang bukan King Brats. Mencoba untuk maju lagi dan masih bisa untuk di zoning begitu saja. Bak merahnya sekarang akan langsung dikontes, dikomitkah? Belum dikeluarkan ultimate-nya dan baru dikeluarkan bloodhound-nya 1 melawan 4. Masih ke arah belakang, masih bisa untuk cabut, digigit lagi kan 1 more hit. Nggak bisa ternyata, masih bisa. Digigit sama Popol dan Kumbah. Popanya benar-benar ganas kali ini dari seorang Drift mendapatkan poin tambahan. Pedal Strike untuk mengusir para pemain dari tim Bigetron. Lihat Meteor Shower dibalaskan. Kali ini. Kata kamu apa kalau Meteor Shower? Sembur deh? Iya, sembur. Apa? Yang mana? Sembur. Iya. Sembur. Ayo sembur. Sembur. Nah gitu dong. Oke, nanti biar dia sobat MRS biar tahu. Pas hype ya. Iya, sih. Oke. Sembur gitu ya. Kita lihat di sini di arah bottom lane masih coba untuk kamu kesel kan sama aku di situ ya? Kesel aku. Tiap main sama kamu Meteor Shower tuh sembur. Mati kagak musuhnya. Oke, dan kita lihat statistiknya di arah bottom lane, tapi sebelum kita lihat statistik, Fredo bakal coba digigit. Langsung ada coba dilihat sembur dan Clay-nya disembur. Sakit banget semburan dari seorang Chang'e. Oh my god, 619 kali ini Bung Gordon. Dari Bigetron mendominasi. Dan jujur, laning pace-nya benar-benar dipegang Bigetron. Yes, benar banget. Oke. Federal Strike. Hanya sedikit ngezoning saja. Trap sudah langsung ditaruh oleh seorang Drips. Avatar Guardian, nggak terkena siapa-siapa. Polistar juga agami, tapi maju lagi mereka boleh langsung disembur begitu saja sama Rainbow-nya. Clay-nya sekarang, dan langsung ditebang oleh Esmeralda. 2 hero dari Genfix Aerowalk langsung hilang dengan sangat cepat. Ini belum adanya Turtle yang ketiga, belum ada Lord, dan mereka sudah ke-push. Bener-bener terpressure, 9-1 kedudukannya. 9-1 dari Rainbow udah punya Ice Queen One. Coba kita boleh lihat itemnya sedikit. Dari Fredo bakal disembur tapi gak berhasil didapatkan oleh seorang Rainbow Meteor Shower-nya. Dan kita bakal lihat Turtle Camp by Mandiri udah muncul kembali. Baru mau masuk ke menit 8. Kali ini perbedaan goldnya udah mencapai 9.000. Lihat Rainbow emang didikan dari sang coach sebelumnya ya. Sombong itu masih ada ya, Harus, itu namanya untuk membalikan mental. Iya. Ya, sudah lihat ada Mountain Soccer. Midgard, lihat damage-nya. Aku udah bilang. Gila sih. Dan item yang dimiliki dari Midgard kali ini, dia baru punya Enchantment Talisman menuju Dominance. Dari Rainbow udah punya Screen One, Glowing One. Glowing One pasti wajib. Yes, lihat di arah Midgard. Arah top lane, Midgard harus tumbangin BOD. Udah menuju ke Linus Battle dan Unstoppable. Kelar sih. Tahu kenapa aku suka banget Yosin Sin di arah samping? Bisa menzoning seperti itu. Kamu tahu kenapa aku tidak suka kau pakai Yisun Shin? Kenapa? Tidak bisa seperti itu. Iya, beda banget permainannya. Tapi kita lihat di sini masih ada trap juga. Falling Star mau digigit lagi sama Polpa. Emang Polpa nih ya, gigitannya tuh ngeselin banget bro. Polpa. Aduh, dasar Frans Polpa. Ini benar-benar luar biasa bermain Polpa. Tapi para pemain dari tim Bigetron Alpha yang aku lihat di sini, dia lebih konsisten lagi. Iya. Dia lebih konsisten lagi, kenapa?
dia lihat dari segi laningnya, Benar. mereka nggak ada yang ngelepasin minion, mereka ngelepasin minion, tapi mereka nggak ngelepasin vision. Kenapa? Mereka bakal coba ganking, seakan-akan mereka bisa dorong dari tim Genflix Aerowolf, tapi ternyata itu hanyalah surprise attack belakang. Tapi Rainbow bakal coba dihajar, gak ada cover yang cukup banyak di arah top lane, dan Rainbow harus tumbang. Bravo masih bisa cabut dari arah bottom lane, gak dapet pertukaran oleh seorang Midgard. Seperti yang selalu aku bilang, teman-teman, minor mistake itu bisa berakibat fatal, dan minor mistake terjadi barusan. Rainbow meteor shower-nya ke arah luar map ya. Dia agak sedikit mencong dari ultimate-nya, semburannya tidak pas ke arah seorang Clay. Apa seorang Groot ya tadi, dan malah langsung dibalikin. Groot, sorry. Groot ya pakai Parsa. Parsa. Dan jujur ya Bung Kornet, tadi kenapa Rainbow masih paksa keluar, sedangkan dia lihat di minimap ada 2 player dari tim Genflix Aerowolf. Itu benar-benar bisa untuk mendapatkan poin dari mereka berdua. Oke, kalau begitu. Wih, recall ya. Masih mencoba. Wah, ini dia. Ini 3D view ya. Keren Apa banget ya sebutannya? Keren ya? Ini bisa dibilang, dan kita lihat Mandiri Lord Camp lagi. Wow, Bapak Lord yang terhormat, selamat datang. Bapak Lord yang terhormat kali ini. Sudah muncul di line up down. Yes. Betul banget, Bung Kornet. Dan Polisar Moon langsung masuk begitu saja, dihajar dan asal Fredo-nya langsung tumbang begitu saja, killing spree didapatkan oleh seorang Taka, belum dibuka, belum dibalikin lagi, tapi Lord-nya terbuka bebas untuk tim Big Red Alpha, dan kayaknya agak sedikit sulit atau sangat amat sulit dengan perbedaan gold yang cukup jauh, 10.000 lebih. Oke, untuk kali ini langsung ada bakal dipasang Clay di dalam sana. Apakah Lordnya bakal di reset? Tapi no, what is coming? Lordnya bakal coba dicuri kali ini, dan ternyata Lordnya diamankan oleh Sam. Diamankan oleh seorang Roger-nya dari Super Awan, dan bahkan masih ada bisa terajar, Clay-nya juga harus tumbang, tapi hanya tersisa Watt dan juga Midgard, tapi Watt-nya akan langsung di-ganking di arah bawah, diuber-uber sama Esmeralda, Gatot dan juga Pompa, double kill didapatkan oleh seorang Esmeralda. Rugi banget, harusnya ada Midgard di sana, dan Fredo gak bisa berbuat banyak kali ini. Lihat, Fredo bakal langsung ke arah belakang, ada Mountain Shocker dibuka, para pemain dari tim Bigetron apa udah tahu dari para pemain tim Genflix menuju ke arah bottom, dan sepertinya gak bakal coba dilawan. Kenapa nggak di cover Super Awatnya? Mungkin kalau di cover beda cerita, setidaknya akan ada barter 1 untuk 1 Dreams yang tumbang. Benar, dan bahkan untuk Lordet ketika kayaknya ada sedikit miskom, entah miskom, entah mungkin emang sengaja ditahan, tapi dari Brandsnya juga tadi langsung di zoning, sehingga dia tidak bisa untuk fokus ke arah Lordnya. Ini bisa menjadi nafas segar sedikit ya untuk tim Genflix Aerowolf, walaupun seperti kita tahu udah beda ya hampir 11.000 perbedaan goldnya, dan langsung diamankan lagi meteor shower-nya, disembur langsung sama Rainbow-nya, cepet banget loh itu, tinggal ulti meteor shower dapat banget. Gak bakal bisa didapetin oleh Awat lagi kalau selama Rainbow masih hidup. Selama para pemain dari tim Genflix mereka nggak zoning out dari Rainbow-nya, ini nggak bakal. Dan kita lihat replay by Axe kali ini, di mana Lord berhasil diamankan. Wattnya masih punya seperempat darah, harusnya itu dia di cover bro. Kalau di cover dia dapetin Dreams. Entah mungkin emang harusnya di cover, atau justru malah yang mereka inginkan dari Genflix itu emang sengaja nge-split. Jadi benar-benar kayak di split, dipisah untuk pergerakannya. Tapi Midgard di arah bawah melawan seorang Brands. Concentration sudah digunakan, tinggal menunggu saja Ionic Age-nya. Tapi ada Parsia juga yang langsung memukul mundur pergerakan dari seorang Brands. Ada Fredo yang mulai datang, tapi Volley Sarmunnya masih sedikit miss dari seorang Taka. Mencoba untuk maju lagi, Watt-nya fokus ke arah merahnya, tapi Avatar Guardian, Flicker, dan langsung menggunakan maju ke depan. Tapi tampaknya killing spree dapat oleh Gatot kacanya. Clay-nya juga terlalu tipis, tidak bisa menahan damage-nya. Disembur sama seorang Rainbow, dan langsung tumbang 3 orang menuju 4 orang dari tim Genflix Aerowolf. Fredo mencoba untuk bertahan, Bigetron dengan upgrade-an dari robotnya benar-benar sakit banget, kompak banget, dan Fredo juga harus tumbang. Fajira langsung hilang dari Genflix Aerowolf. Oh my god, monster kill tersisa Super Awat seorang diri, kali ini gak bisa berbuat banyak, dan lihat persatu masuk. Polestar muda sembur langsung ke arah Watt tumbang di fountain, sepertinya masih bisa hidup dibalikan keadaannya, serigalanya, dan monster kill didapatkan. Dan kita lihat ini dia winning moment dari Bigetron. Oh my god, Bigetron Alpha, sang robot yang sudah mengupgrade dari semua rosternya, dari semua player-playernya, dari semua bagian tubuh robotnya, dan mereka membuktikan di game pertama benar-benar ini pembantaian sih. Ini benar-benar permainan yang rapi banget, gokil banget, bahkan dari Rainbow-nya. Itu dari dia dapetin level 4-nya kayak udah bro, sorry, buff lu buat gue.